Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Faslul Masail 7 Muharram 1443 Hijriah, 16 Agustus 2021 Masehi. Masalah jamak qashar selama karantina. Ketika liburan tiba, ini anunya kok seperti ini. Ini ada seseorang yang dia ini di karantina. Di karantina di suatu tempat dikarenakan dianggap punya penyakit punya penyakit COVID-19 itu. Nah, selama karantina itu tempatnya dia dengan tempat rumahnya ini jauh sampai masafah qashar, dan tempat itu bukan karantina rumah, ini karantina di tempat lain sana. Pertanyaannya, selama ia di karantina bolehkah ia melakukan jamak qashar? Mengingat karena tempatnya itu jauh dari rumah, memang sudah masafah qashar. Dan kalau diperbolehkan berapa lama? Karantinanya itu lama, masalahnya itu sampai 8 hari, 10 hari, bahkan 2 minggu bisa. Ketika itu telah keluar dari tempat karantina dan ingin berangkat pulang ke rumah, apakah ia masih diperbolehkan melakukan jamak qashar? Ini masalah ini ditafsir. Jika sebelumnya ia diberitahu bahwa masa karantina yang akan ia jalani lebih dari 4 hari selain hari datang dan hari pulang, maka ia tidak boleh jamak qashar. Jika sebelumnya ia diberitahu bahwa masa karantina yang akan dia jalani lebih dari 4 hari, maka ia tidak boleh jamak qashar. Ini harus diingat lagi ya, ini tempat karantina ini adalah tempat yang jauh dari rumahnya. Memang dia itu memang bisa jamak qashar karena sudah melampaui masafah qashar, sudah sampai ke masafah qashar. Jika ia tidak diberitahu masa karantina yang akan ia jalani, pokoknya hanya di karantina begitu saja, tidak dikasih tahu, dan ada harapan karantinanya selesai setiap saat, mungkin bisa sehari, 2 hari, atau berapa hari, yang penting tidak 4 hari selain hari datang dan hari berangkat pulang. 4 hari, mungkin 4 hari termasuk hari datang dan hari berangkat pulang. Pokoknya tidak diberitahu gitu sajalah, pokoknya hanya di karantina, tidak diberitahu kapan bisa dikeluarkan. Ia boleh jamak qashar dengan syarat ia tidak niat mukim di tempat karantina. Kok enak di karantinain, tak mukim di sini saja. Itu ya. Kalau sudah begitu sudah nggak bisa. Atau mungkin niat mukim yang lebih dari, yaitu 4 hari atau lebih, itu juga tidak boleh. Adapun batasan waktu bolehnya jamak qashar ketika di karantina ada beberapa pendapat. Menurut pendapat yang kuat 18 hari. Sama 18 hari setelah dia niat mukim, dia terus jamak qashar. Tapi kalau sudah 18 hari ternyata nggak dikeluarkan juga, ya itu dia sudah tidak boleh qashar. Ini pendapat yang kuat. Ada yang berpendapat hanya 4 hari, lewat 4 hari sudah tidak bisa lagi jamak qashar. Dan ada yang berpendapat boleh jamak qashar sampai hajatnya selesai. Nanti selama enggak dikasih tahu berapa lama dia itu di karantina, ya, atau dikasih tahu tetapi hanya sehari atau 2 hari, nah maka dia itu masih terus boleh jamak qashar sampai pulang ke rumah. Tafsir, jika ia termasuk golongan pertama tadi, orang yang golongan pertama tadi, kondisinya
yaitu dia itu dikasih tahu bahwa karantina yang akan dia jalani lebih dari 4 hari, mungkin dikasih 2 minggu begitu saja, maka ia dianggap melakukan safar baru. Ini pertanyaan kedua ya. Ketika ia keluar dari tempat karantina dan ingin berangkat ke pulang, padahal dia sudah dalam kondisi tidak mengqashar sholatnya, ya kan? Dalam kondisi tidak mengqashar sholatnya karena sudah dikasih tahu bahwa dia di karantina selama 2 minggu, seperti itu. Maka dia tidak mengqashar sholatnya karena sudah dianggap sebagai orang mukim di situ. Kemudian kalau mau berangkat pulang, padahal perjalanan dia sampai ke rumah itu juga jauh sekali, itu 200 kilo, seperti itu. Maka bila jarak antara tempat karantina dengan rumahnya sejauh masafah qasar, maka boleh jamak qasar. Jika tidak, jika kurang dari masafah qasar, maka tidak boleh. 50 kilo yaitu belum boleh. Jika ia termasuk golongan B, yaitu orang yang dia ini tidak dikasih tahu kapan selesainya karantinanya dan berapa lama dia harus dikarantina, maka kalau dia nanti pulang, maka ia tetap terus jamak qasar sampai rumah. Kalau sampai rumah sudah di rumah yang enggak, maksudnya dalam perjalanan itu ke rumah. Nah, 2. Ini masalah menghadap kiblat. Apakah menghadap kiblat itu cukup dengan jihah kiblah atau harus ke ainul kiblah? Kalau jihatul kiblah itu kalau di sini ini kiblat itu kan arahnya di barat ya. Yang penting sudah menghadap ke barat gitu saja sudah boleh, atau harus betul-betul lurus secara lurus ke arah Ka'bah. Ya kalau lurus ke arah Ka'bah secara perkiraan ya kita menghadap dulu ke barat, kemudian geser ke arah kanan kalau di Jawa sini loh ya. Kalau nggak tahu kalau di Kalimantan ya. Kalimantan itu gesernya ke kiri apa ke kanan? Nggak tahu ya, gimana? Masih ke kanan juga? Masa ya? Oh, kiblatnya ke barat, gesernya itu masih ke kanan apa ke kiri? Mungkin masih ke kanan juga ya. Kalau di sini itu masih gesernya ke kanan. Nih, sekitar 23 atau 24 derajat kurang lebih, dan setiap tempat itu beda-beda gesernya. Kalau pakai kompas ya tahulah atau apa. Tapi kalau kira-kira pun juga boleh, dikira-kira ada berapa itu. Kurang lebihnya kira-kiranya ya yaitu utara, barat. Ini barat, ya dah, barat lurus. Kamu kalau sudah tahu arah barat, kemudian berarti kamu tahu arah utara. Caranya menghadaplah ke barat, kemudian tanganmu ginikan, tangan kananmu itu namanya utara. Paham ya? Nah, kalau sudah begini, ini kamu buat bentuk itu 90 derajat ya. Dari 90 derajat itu kamu bagi 4, itu saja sudah selesai. 90 derajat dibagi 2, 45 derajat, 45 derajat dibagi 2 lagi, berapa? 22 setengah, geser sedikit saja lah, udah itu lurusnya kiblat, ya kan? Nanti dari 90 derajat kamu menghadap ke barat, semua sana barat ya. Menghadap ke barat, ya ta? Nah, ini 45 derajat, ya ta? Di sini 22 setengah, dikit. Udah kiblatnya sana. Nah, paham lah, mudah kan? Nanti caranya begitu aja. Tetapi setiap daerah itu beda. Nanti setiap daerah beda. Jangan seperti orang sana itu orang-orang Jawa yang dibuang di benua mana itu, di benua Amerika itu loh, namanya apa itu? Suriname. Di Suriname itu karena dulu itu menghadap barat sholatnya. Masih di Suriname saja itu masih menghadap barat, jadi menghadap kemana? Pokoknya dulu menghadap barat, nggak menghadap barat itu nggak sah. Daerahnya itu sudah lain, daerahnya lain, harusnya di sana yang menghadapnya mungkin
Kiblatnya ke timur ya mungkin ya, ke timur itu arahnya malahan. Jadi beda nanti, itu juga beda. Dan kamu ketahui itu berapa derajat dari utara, nanti kamu bisa perkirakan sendiri. Nah, sekarang masalah ini. Ada sebuah masjid yang dulunya arah kiblatnya mengikuti pendapat jihatul kiblah, yaitu cukup untuk ke barat. Kemudian setelah itu diadakan penelitian masalah arah kiblat sehingga berpindah mengikuti pendapat ainul kiblah, yaitu lurus ke Ka'bah. Akibatnya saf salatnya yang dulu lurus sekarang menjadi serong miring begitu. Saf pertamanya pun sekarang hanya muat diisi beberapa orang. Dan jumlah makmum yang ada di saf sebelah kanan dan kiri juga tidak seimbang jumlahnya. Pertanyaan, manakah yang lebih utama antara tetap menghadap ke jihatul kiblah atau berpindah ke ainul kiblah? Ini pertanyaan ini yang masalah jihatul kiblah dan ainul kiblah lah. Paham tak? Yang di pertanyaan ini. Jawab, lebih utama mendahulukan pendapat ainul kiblah. Alasannya kalau kita mengambil ainul kiblah, yaitu lurus ke arah Ka'bah, maka kita telah keluar dari khilaf pendapat yang mengatakan bahwa menghadap jihatul kiblah atau arah kiblah saja itu tidak sah, harus lurus Ka'bah, bukan hanya ke arah barat, enggak, tapi harus lurus Ka'bah. Ada yang pendapat seperti itu. Yang kedua, memperhatikan perkara yang berkaitan dengan keabsahan salat lebih utama daripada memperhatikan perkara-perkara masnunat dan kesempurnaan salat. Ya, kalau memang itu bisa ya sudah. Nanti akan masalah afdholiyah lah. Hadiah untuk orang yang bukan mahram. Ini sebetulnya kata-katanya di sini ini hadiah untuk pacar. Saya tidak mau mengatakan seperti itu. Apa itu pacar itu? Pacar itu apa itu? Makanya itu enggak benar itu, seperti apa itu, tulisan seperti itu di Baksul Masail kayak seperti ini ya. Paling benar itu ya hadiah untuk orang wanita yang bukan mahram, itu yang benar itu. Jadi lebih sopan, karena artinya pacar itu adalah ya apa ke wanita zina-zinaan atau wanita maksiatan itu aja kan begitu. Itu berbahaya kata-kata seperti ini, kayak memberi kelegalan dalam urusan apa itu kemaksiatan. Nanti nggak boleh. Hadiah untuk wanita yang bukan mahram atau kepada laki-laki yang bukan mahram. Bagaimana hukum memberikan sesuatu atas dasar kemaksiatan, seperti memberikan seorang kepada wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram yang dia senang sama dia, atau kepada laki-laki, kepada seseorang laki-laki yang ganteng apa namanya, seperti itu. Yo, kenapa tersenyum? Jangan tersenyum ya, jangan tersenyum. Ini perkara betul ini. Dulu Abdullah bin Abbas ketika melihat ada anak-anak yang ganteng, maka beliau itu langsung lari. Ini adalah fitnah yang telah diberitakan oleh baginda Nabi kepadaku. Hati-hati, jangan seperti itu. Ini bukan perkara yang guyonan itu, tapi ini perkara tempilingan ini namanya. Paham tak? Hukumnya seperti itu adalah haram. Hukum seperti itu adalah haram. Walaupun itu alasan muharraman atau alasan asyuraan, maka itu hukumnya tetap saja haram. Di Asyura memberi perkara bagi orang yang itu, yang ini, yang karena itu karena kemaksiatan. Arti maksiat bukan hanya kepada laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, bisa jadi laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan. Termasuk itu juga. Bisa jadi seperti itu. Makanya kalau atas dasar seperti itu, maka pemberian itu adalah haram. Ini sudah, ini aja.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.